Hadir, Umam. Pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Sebelumnya, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Nah, capaian pembelajaran tadi ada tujuannya juga, yaitu yang pertama adalah mengetahui konsep perbandingan senilai, dapat menentukan nilai perbandingan senilai, dapat menyimpulkan konsep perbandingan senilai, dan dapat menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi untuk intinya dalam hal ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Masih ingat nggak? Minggu lalu kita pernah membahas perbandingan. Masih. Oke, lihat apa itu definisi perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan besaran satu dengan besaran yang lain. Oke, benar sekali. Jadi perbandingan adalah cara membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain dengan yang bisa dinyatakan dalam bentuk rasio, pecahan maupun kalimat. Ada 2/3, 2/3 dan bisa dibaca 2/3. Langsung saja. Konstruktivisme. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Contohnya ini ada gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kabel. Ya, kabel. Nah, Andi pergi ke toko listrik untuk membeli kabel listrik. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan panjang kabel dengan harganya. Nah, jadi ini ketika panjang kabelnya itu 1 meter, harga kabelnya itu Rp3.000. Kemudian ketika panjang kabelnya 2 meter, harganya Rp6.000. Ketika panjang kabelnya 3 meter, harganya Rp9.000. Sekarang kita harus menemukan, kita bisa menemukan perbandingan dari yang pertama ya, pada baris pertama dan yang kedua ini. Nah, ini kan ada perbandingan antara panjang 1 meter kabel dengan 2 meter kabel. Perbandingan baris ke-1 dan kedua jadinya 1/2. Nah, perbandingan harganya panjangnya baris pertama 1 meter harganya berapa? Rp3.000. Kemudian kalau panjang kabelnya 2 meter harganya berapa? Rp6.000. Jadi perbandingannya 3.000/6.000, 1/5. Jadi kita perhatikan juga bahwasanya panjang kabel dengan harganya pada baris yang pertama dan pada baris yang kedua ini mempunyai nilai yang senilai atau sama. Ketika panjangnya 1 harganya 3.000, ketika panjangnya 2 6.000. Nah, sekarang kalau perbandingan antara baris yang kedua dan yang ketiga, perbandingannya berapa? Baris yang kedua dengan yang ketiga, perbandingannya berapa? 2/3. Benar. Kalau perbandingan harganya 6.000 banding 9.000. ya, nah perbandingan antara baris yang kedua dan yang ketiga ini apakah nilainya sama? Sama atau senilai? Contoh lagi mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah misalnya ini Bu Meli punya 1 buku. Nah, 1 buku ini harganya Rp5.000. Kemudian Bu Ima punya 2 buku. Kalau 2 buku berarti harganya berapa? Rp10.000. Nah, kalau semakin banyak buku harganya semakin berapa? Itu namanya perbandingan senilai. Nah, dari itu tadi bisa kita memakai perbandingan panjang kabel dan harganya pada baris yang bersesuaian mempunyai nilai yang apa? Sama atau berbeda? Sama. Nah, jika panjang kabel bertambah, maka harganya pun bertambah. Sebaliknya, jika panjang kabel berkurang, harganya juga berkurang. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa perbandingan antara panjang kabel dan harga kabel di atas itu merupakan perbandingan senilai, karena semakin panjang kabel itu harganya semakin bertambah. Ini definisi perbandingan senilai. Perbandingan dua besaran
Nah ini yang satunya berapa? 12. 12. A2-nya 1. B1-nya berapa? 36.000. Dan B2-nya yang kita cari ini, kemudian kita kalikan silangnya. Jadi 12 dikali B2 sama dengan 36.000 dikali 1. Nah, untuk karena kita mencari B2 berarti 12-nya ini kita bagi di sini. Jadi B2 sama dengan 36.000 dikali 1 berarti 36.000 G dibagi 12. 36.000 dibagi 12 berapa? 3.000. Jadi harga satu buah buku itu harganya 3.000. Nah sekarang pertanyaannya itu dua. Total harga jika Citra membeli 6 buku. Ada yang mau coba? Lihat. Bener gak ini? Jadi ketika tadi kan sudah diketahui ya, kalau kita membeli satu buah buku itu harga bukunya 3.000. Jadi ketika Citra membeli 6 buku harganya 18.000. Jika kita kalikan saja 3.000 dikali ini kita hitungan. Nah untuk sekarang kita belajar bersama ya. Kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Kita akan kerjakan data PD-nya. Untuk kelompoknya lihat dengan Imam, Dita dengan bisa ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya bagaimana. Bisa kalian baca, kemudian ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan, didiskusikan dengan baik. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan, kalian presentasikan di depan.
Sudah? Oke, karena soalnya cuma ada dua, dan ini ada dua kelompok. Jadi untuk kita presentasi dua-duanya. Kelompok satu mempresentasikan nomor satu dan kelompok dua mempresentasikan nomor dua. Bisa dimulai dari kelompok satu dulu. Jangan juga dua-duanya ya. Di soal yang pertama, kita dapat membuat 5 lukis dengan 250 gram terigu. Untuk pembuatan kue yang kedua, kita menggunakan 350 gram terigu. Maka berapa lukis yang bisa dibuat oleh ini? Jadi, A1 yang kelima, A2 nya yang ditanyakan, B1 nya itu 250, kemudian B2 nya 250. Jadi, kita menggunakan lukis A1 kurang 2 sama dengan B1 per B2, hasilnya 15. Sama kelompok dua. Kesimpulannya apa yang bisa kalian dapat dari soal yang pertama? Kalau pertama kesimpulannya itu berarti semakin banyak tepung yang dipakai maka semakin banyak lukis yang dihasilkan. Apakah termasuk perbandingan senilai? Ya. Oke, selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua begitu. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 2. Aldi membeli 30 pen dengan harga 15.000. Berapa harga yang harus dibayar jika Aldi membeli 90 pen? Diketahui 30 pen itu 15.000 dan 90 pen itu ditanyakan dari dimasuk X. Jadi X sama dengan 15.000 dikali 9 terus dibagi 3. X sama dengan 15.000 dikali 9 itu hasilnya 135.000 dibagi 3. Hasilnya 45.000. Jadi harga yang harus dibayar jika A 59 pen adalah 45.000. Kelompok satu jawabannya sama? Sama. Kesimpulannya apa dari soal yang kedua? Jadi semakin banyak pulpen harga semakin banyak juga. Oke, baik. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan soal dan soal jawabannya juga benar. Sekarang gue mau tanya, apa yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran perbandingan senilai yang sudah dijelaskan dan sudah kalian kerjakan tadi? Dimulai dari kelompok satu dulu. Kita dapat mengetahui bahwa perbandingan senilai adalah membandingkan suatu besaran. Ketika besaran yang satu nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Oke, benar. Kelompok dua. Rumus dari perbandingan senilai yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada perbandingan senilai lagi. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari di bukunya masing-masing tentang perbandingan berbanding nilai dan apa saja yang membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbanding nilai. Untuk tugasnya silakan dibuka bukunya halaman 38, dikerjakan soal 1 sampai 5. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jangan ada yang ditanyakan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang buku tadi dijelaskan itu bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.